Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Berikut kompetisi dasar materi ini. Untuk mempermudah pelajaran, kita akan bahas timeline perjalanan baginda Nabi SAW dalam dakwah di kota Mekah sejak beliau diangkat menjadi Rasul. Mulai dengan wahyu pertama, deklarasi dakwah Islam, penindasan, pemboikotan, Amul Huzni, Isra dan Mi'raj, Bayat Aqabah 1, Bayat Aqabah 2. Periode Mekah ditutup dengan peristiwa hijrah ke kota Yathrib atau kita kenal dengan Madinah. Pada tahun 610 Masehi, tepat di usia 40 tahun, turunnya wahyu pertama di Gua Hira, di mana baginda Nabi SAW bertahanus di sana. Kemudian 3 tahun lamanya beliau berdakwah secara Syria, tertutup dan sembunyi-sembunyi. Pada masa inilah bergabungnya muslimin angkatan pertama, orang-orang pertama masuk Islam yang kemudian disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yakni pemeluk agama Islam generasi awal. Berikut nama-nama sahabat yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Metode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama kepada kerabat, sahabat, dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar beliau sendiri. Salah satu alasan metode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW karena beliau meyakini bahwa masyarakat dan bangsa Arab saat itu masih sangat kuat dalam mempertahankan kepercayaan dan tradisi yang mereka kerjakan. Berita munculnya agama baru didengar oleh pemimpin-pemimpin Quraisy kala itu. Akan tetapi, pada awalnya mereka tidak terlalu menaruh perhatian dengan hal tersebut. Pelan tapi pasti, pengikut agama Islam kian hari makin bertambah. Menurut Syekh Taufik Khudri, dalam periode ini ada 67 muslim pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari budak, pedagang, anak kecil, dan lain-lain. Pada tahun 613 Masehi, metode perjalanan dakwah Rasulullah SAW kemudian berubah dari metode dakwah sembunyi-sembunyi menjadi metode dakwah secara terang-terangan yang dimulai sejak tahun keempat dari masa kenabian beliau. Berdakwah secara terang-terangan ini adalah merupakan perintah dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dalam surah Asy-Syura ayat 214-216 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dalam menjalankan metode dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah SAW juga memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama, Rasulullah SAW mengundang kerabat dan keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka menolak ajakan dan seruan Rasulullah SAW. Hanya ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sebenarnya sudah masuk Islam, akan tetapi merahasiakan keislamannya pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Tahap kedua, Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama mereka yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa, yang lokasinya berada tidak jauh dari Ka'bah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menanggapi apa yang disampaikan dan diserukan oleh Rasulullah SAW. Sebagian besar di antara mereka yang hadir menolaknya, yang disertai dengan teriakan dan ejekan. Namun ada juga yang kelompok hanya diam saja lalu pulang. Bahkan salah seorang paman Nabi sendiri, yakni Abu Lahab, bukan hanya mengejek, akan tetapi berteriak-teriak mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah orang gila. Berkata, "Tabat ya Muhammad, untuk menikah engkau mengumpulkan kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah di dalam Al-Quran sebagai balasan terhadap kutukan Abu Lahab, yaitu surah Al-Lahab ayat 1-5. Tabat yada abi lahabi wa tab. Dalam surah ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang menyampaikan bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam. Padahal selama hidupnya Abu Lahab selalu mencari kesalahan Al-Quran itu sendiri. Cukup dia berislam, maka Quran tidaklah benar. Akan tetapi Al-Quran datangnya dari Allah dan tentunya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 10 tahun semenjak diturunkannya surah Al-Lahab, Abu Lahab tidak pernah masuk Islam sama sekali. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini, ada 2 orang yang memiliki posisi kuat dalam tradisi suku Quraisy yang menyatakan diri masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abi Thalib yang merupakan paman Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib menyatakan diri masuk Islam pada tahun ke-6 dari masa kenabian. Sedangkan Umar bin Khattab menyatakan diri masuk Islam tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 Masehi. Pada tahun 614 hingga 616 Masehi, penindasan kaum muslimin oleh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy melakukan penentangan. Mereka mulai merasa terancam pengaruh dan kekuasaannya. Ajaran tauhid, kepercayaan kepada akhirat, ajakan pembersihan jiwa, dan pembelaan kepada kaum lemah diantaranya adalah ajaran persamaan derajat hak asasi manusia, kecuali dengan takwa. Amat memekakkan telinga mereka, maka mereka melakukan upaya-upaya penumpasan dakwah Islam. Pertama, dengan cara menghasut masyarakat agar tidak menyenangi Islam. Abdul Uzza, Abu Lahab, menghasut kalangan laki-laki, dan Aura Ummu Jamil istrinya menghasut kalangan wanita. Kedua, mengajak kompromi, tepatnya mengiming-imingi Nabi SAW agar berhenti dari dakwah Islam. Mereka menawarkan harta, tahta, dan wanita. Ketiga, melakukan upaya tashkik, yaitu menanamkan keraguan pada para pengikut Islam, tapi tidak berhasil menyurutkan tekad Nabi SAW. Dan yang keempat, menggunakan cara kekerasan, yakni dengan menyiksa para pengikut Islam yang lemah. Mereka yang tidak memiliki kabilah pelindung, Bilal bin Rabah, Sumayyah, Ammar bin Yasir, dan keluarga Yasir, dan lain-lain. Yang kelima, menekan pelindung Nabi SAW, yaitu paman beliau Abu Thalib. Yang keenam, melakukan penghinaan, mengejek saat Nabi beribadah, menyimpan kotoran di muka rumah Nabi, melempar kotoran, menjerat leher Nabi, menaburkan kotoran dan tanah kepada kepala Nabi, dan lain-lain. Dan ketujuh, menyampaikan berita-berita bohong tentang Islam kepada para pemimpin kabilah. Contohnya menyebut Nabi Muhammad sebagai penyihir, penyair, peramal, dan dukun. Akhirnya, sekitar tahun 615 Masehi, sebagian kaum muslimin hijrah ke Abyssinia atau Habasyah. Jalur yang ditempuh melalui jalur laut. Berangkat pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Hijrah pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan. Sementara hijrah di tahap kedua terdiri dari 83 laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Umat Islam di sana disambut dengan baik oleh Raja Habasyah As-Samah bin Abjar yang kelak nanti masuk Islam di akhir hayatnya. Pada tahun 617 Masehi, pemboikotan Bani Hashim dan kaum muslimin oleh Quraisy. Para pemuka Quraisy sepakat untuk tidak mengadakan jual beli, kawin mengawini, dan transaksi lainnya dengan mereka. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Dengan kondisi seperti ini tentunya menyebabkan kaum muslimin merasakan penderitaan, sehingga puncaknya terjadilah pemutusan pemboikotan yang dibarengi dengan robeknya kertas perjanjian oleh rakyat yang menyisakan asma Allah. Pada tahun 619 Masehi, penghentian pemboikotan. Pada tahun ini pula wafatnya Abu Thalib dan Khadijah yang kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita.
tekanan-tekanan Quraisy berlangsung lebih brutal karena Nabi Muhammad SAW tidak lagi memiliki seorang yang dapat melindunginya. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Thaif dengan harapan dapat membujuk Bani Saqif untuk memberikan perlindungan dan pembelaan dari keganasan kafir Quraisy. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Rasulullah SAW malah dihinakan, maka beliau kembali lagi ke Mekah dengan cara mendapatkan jaminan keamanan dari Mut'im bin Adi. Dalam kedukaan yang mendalam seperti inilah, Nabi dihibur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana konsekuensi kita sebagai kaum muslimin mempercayai apa yang diceritakan Nabi, mulai dari perjalanan ke Palestina hanya semalam, melihat surga dan neraka, dan lain-lain. Dan di sini dimulainya kewajiban salat 5 waktu. Pada tahun 621 Masehi, tahun ke-11 kenabian, pada musim haji, penduduk Yastrib berikrar masuk Islam. Sebanyak 12 orang penduduk Yastrib berikrar masuk Islam, menemui Rasulullah di Bukit Aqabah dan melakukan perjanjian Aqabah yang pertama. Berikut isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian ini disebut Baitun Nisa karena ada di antaranya perempuan yang hadir bernama Afra binti Abid binti Sa'labah. Setelah itu, baginda Nabi mengutus duta Islam pertama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yastrib yang kelak nanti bernama kota Madinah. Di tahun berikutnya, datang lagi rombongan yang lebih besar pada musim haji berikutnya pada tahun 622 Masehi yang terdiri dari 75 orang, 73 laki-laki dan 2 perempuan. Sekaligus ajakan untuk berhijrah dan mereka pun melakukan perjanjian Aqabah yang kedua. Berikut isi dari perjanjian tersebut. Dari peristiwa hijrah ini, kelak Khalifah Umar bin Khattab yang nanti memimpin Islam menjadikan sebagai awal kalender Hijriah atas usul sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Periode dakwah Mekah ditutup dengan peristiwa hijrahnya Nabi SAW ke kota Yastrib atau Madinah. Berikut pelajaran atau ibrah selama dakwah Nabi periode Mekah. Berakhlak mulia. Baginda Nabi SAW menunjukkan akhlakul karimah yang kita kenal dengan akhlak wajib, shadiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Yang kedua, analisa sosial yang cerdas. Bangsa Arab sebelum Nabi berdakwah memiliki kecenderungan menyembah berhala, bertikai atau berperang, mabuk-mabukan, minum khamar, membunuh anak perempuan. Sehingga Nabi SAW berdakwah dengan analisa yang tepat dan sesuai dengan sasaran. Yang ketiga, menggunakan strategi yang jitu. Nabi Muhammad berdakwah dengan hikmah dengan cara yang terbaik. Berikutnya, rela berkorban. Para sahabat mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan tenaganya untuk memperjuangkan Islam di periode Mekah. Yang kelima, niat yang kuat. Baginda Nabi SAW mendapatkan pertentangan dari masyarakat Quraisy, sehingga niat yang kuat melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Islam sampai datang ke negeri kita hari ini. Berikut hikmah dakwah di Mekah. Semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur manqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukron kasir. Arigato gozaimasu. Sarange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.